Dipimpin anggota termuda hingga tertua, sebanyak 580 anggota dewan dilantik. Presiden pimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024. Renders dan Hilgers resmi menjadi warga negara Indonesia. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Anggota DPR, DPD, dan MPR RI periode 2024-2029 telah resmi dilantik. Sidang paripurna pertama DPR, MPR, DPD dipimpin oleh anggota DPR yang memiliki usia paling muda berusia 23 tahun dan usia paling tua 78 tahun. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI hari ini diambil sumpahnya guna meresmikan menjadi anggota legislatif periode tahun 2024-2029. Salah satu pimpinan yang berasal dari usia paling muda yakni Anissa Mahesa mengaku akan terjun langsung untuk menyuarakan masalah terkait pemerataan pendidikan karena menurutnya masyarakat seusianya masih banyak yang mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan. Selain itu, akses untuk mendapatkan pekerjaan juga akan menjadi salah satu fokusnya. Generasi muda kita harus mewakili isu-isu yang relevan untuk generasi kita. Kalau aku yang ingin aku gaungkan pertama adalah akses pendidikan yang merata. Karena setiap aku turun ke dapil itu mereka banyak sekali menyuarakan tentang UKT yang mahal. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa? Tentunya dengan menggaungkan isu-isu tersebut kita harus mengadakan sosialisasi, harus mengadakan edukasi. Setelah edukasi kita harus mengadakan pengawasan. Apakah mereka paham dengan isu atau sosialisasi yang kita bawa? Sementara itu, sanada dengan Anissa Muhammad Zulfikar Suhardi juga menjadi salah satu anggota legislatif termuda saat ini. Dirinya mengaku tidak banyak modal yang dikeluarkannya saat berkampanye. Mengingat sasaran utamanya merupakan generasi seusianya, sehingga dirinya mengaku hanya mengeluarkan 100 hingga 200 juta saja. Saya kebanyakan buat biayain tim dan APK aja. Nominalnya sekitarnya habis berapa? Dikit sih. Dikit itu berapa? Sekitar berapa mas? Angkanya? 100-200 juta ya. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Theo dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Puan Maharani dari PDI Perjuangan kembali resmi menyandang sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029. Puan Maharani dari PDI Perjuangan kembali resmi menyandang sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara untuk Wakil Ketua DPR periode 2024-2029 ada 4 orang, yakni Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad. Pemilihan dan penetapan dilakukan setelah pelantikan anggota DPR di ruang sidang paripurna Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Oktober 2024. PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu 2024 dan memiliki kursi terbanyak mengajukan nama Puan Maharani menjadi Ketua DPR RI. Lalu yang kedua yakni Golkar yang mengajukan nama Adis Kadir, urutan ketiga Gerindra yang mengajukan nama Sufmi Dasko Ahmad, keempat, Nasdem yang mengajukan nama Saan Mustafa, dan kelima, PKB mengajukan nama Cucun Ahmad. Nama-nama tersebut yakni untuk menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Puan Maharani berjanji akan membuka lebar ruang partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Puan juga menyatakan DPR akan terus berbenah dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Wakil Ketua DPR RI terpilih Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan ada beberapa prioritas untuk dilakukan pemerintah ke depannya guna melayani masyarakat dan membangun lembaga legislatif menjadi lebih baik. Wakil Ketua DPR RI terpilih Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan ada beberapa prioritas untuk dilakukan pemerintah untuk ke depannya guna melayani masyarakat dan membangun lembaga legislatif menjadi lebih baik. Dirinya mengungkapkan prioritas tersebut yakni melunasi hutang-hutang kepada rakyat terkait program yang belum selesai,
Dirinya juga ingin membuat terobosan baru di lembaga legislatif tersebut. Dasko menjelaskan, prioritas tersebut diperlukan semangat dan kerja keras bersama seluruh anggota Dewan dan pimpinan DPR, sehingga segala sesuatu yang menyangkut pembangunan bangsa dan negara bisa terwujud. Untuk periode ke depan, yang pertama, itu kami harus melunasi utang-utang kepada rakyat bagi program yang belum selesai. Kedua, kami akan meningkatkan kinerja DPR dan membuat terobosan baru untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Cuma itu, terima kasih. Pimpinan sementara DPD RI telah menetapkan Sultan Najamuddin dan 3 lainnya sebagai Ketua DPD RI periode 2024-2029. Sultan terpilih melalui voting oleh para anggota DPD RI. Berdasarkan kesepakatan sidang paripurna Majelis Dewan DPD RI, paket Sultan Najamuddin resmi menjadi Ketua DPD RI dengan ketiga lainnya yakni Ratu Hemas, Yoris Raweai, dan Tamsil Lindrung yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD RI periode 2024-2029. Adapun sidang paripurna berlangsung alot hingga pukul 3 dini hari dan diwarnai dengan perdebatan antar calon ketua, Sultan Najamuddin dan Lanyala Mataliti hingga nyaris baku hantam. Cekcok terjadi ketika membahas soal mekanisme pengisian formulir ambang batas pencalonan yang mengharuskan calon ketua dan wakil ketua mendapatkan 25% suara di 38 provinsi. Usai terpilih, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin mengungkapkan, pihaknya berupaya untuk membentuk DPD yang kolaboratif dan inklusif. Ia berharap DPD di bawah kepemimpinannya dapat berkontribusi untuk pemerintahan Prabowo mendatang. Tadi saya sampaikan ya ada hubungan kolaboratif. Kami akan membentuk bahwa DPD ini adalah lembaga perwakilan yang kolaboratif dan inklusif. Jadi dia tidak eksklusif, dia tidak menjadi seakan-akan lembaga yang kerjaannya hanya men-challenge atau membalancing atau memprotes atau enggak setuju gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh negara gitu. Nah, ya, jadi yang baik yang sudah dilakukan oleh eksekutif, oleh negara, oleh pemerintah, ya tentu kita dukung. Nah, tapi kalau ada yang kurang-kurang, kita berikan masukan secara produktif, secara positif. Kenapa? Karena tagline yang dibangun oleh tokoh-tokoh kita sekarang, dari Presiden Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang akan dilantik, itu transisi kepemimpinan yang buat kita itu harus kita maknai sebagai sebuah pintu besar merajut rekonsiliasi nasional. Nah, lembaga DPD ini diharapkan bisa berkontribusi dalam itu. Sebagai informasi, sidang paripurna DPD RI dihadiri oleh 152 anggota DPD terpilih dan penetapan Sultan Najamuddin sebagai Ketua DPD dipilih melalui voting dengan perolehan 95 suara. Mengalahkan saingannya Lanyala Mataliti yang memperoleh 56 suara. Wakil Ketua DPR RI terpilih periode 2024-2029 Saan Mustafa menyebut bahwa para pimpinan DPR periode 2024-2029 harus konsisten menjaga marwah lembaga legislatif ke depan, sehingga citra baik yang sudah terbangun di tengah masyarakat bisa dipertahankan. Wakil Ketua DPR RI terpilih periode 2024-2029 Saan Mustafa menyebut bahwa para pimpinan DPR periode 2024-2028 harus konsisten menjaga marwah lembaga legislatif tersebut ke depan, sehingga citra yang baik sudah terbangun di tengah masyarakat bila dipertahankan. Saan mengatakan anggota DPR khususnya pimpinan berkewajiban untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR, menjaga kinerja dan bahkan meningkatkan kinerja DPR periode sebelumnya. Menurutnya, konsistensi tersebut diperlukan semangat baik pimpinan dan anggota DPR yang harus bersama-sama membangun dan bekerja sepenuh hati untuk melayani aspirasi masyarakat. Sebagai pimpinan baru, Saan mengatakan akan terus belajar dari dua pimpinan sebelumnya, yakni Puan Maharani dan Dasko. Dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR, menjaga kinerja dan juga meningkatkan kinerja DPR dengan semangat kebersamaan seperti tadi ditekankan pada pidato awal masa sidang oleh Ibu Ketua. Tentu ini harus menjadi komitmen bersama. Jadi meningkatkan kepercayaan terhadap
DPR itu menjadi hal yang sangat penting seperti Ibu Ketua sampaikan. Dan saya tentu sebagai anggota wakil ketua yang baru sama untuk ikut bersama-sama menjaga dan meningkatkan dengan semangat kebersamaan DPR ini. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2024 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Pada upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2024, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara yang berlangsung di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta. Presiden tiba sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat dan menerima laporan dari Kepala Staf Komando Garnisun Tetap, Brigjen TNI Edi Syaputra, selaku perwira upacara. Rangkaian upacara yang berlangsung khidmat dipimpin oleh Kombes Pol I Ketut Gede Adiwibawa dengan pembacaan naskah kenegaraan oleh sejumlah pejabat. Ketua MPR Bambang Susatyo membacakan Pancasila, Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan puncaknya, Ketua DPR Puan Maharani membacakan serta menandatangani Ikrar Kesaktian Pancasila. Upacara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Usai upacara, Presiden Joko Widodo bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sejumlah menteri melakukan peninjauan ke sumur Lubang Buaya sebagai pengingat akan pengorbanan para pahlawan serta pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau PAN sekaligus anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, menyebut ada wacana jumlah komisi di DPR bertambah dari 11 komisi menjadi 13 komisi. Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau PAN sekaligus anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebut ada wacana jumlah komisi di DPR bertambah dari 11 komisi menjadi 13 komisi. Eko menyampaikan penambahan komisi mengingat kemungkinan bertambahnya nomenklatur kementerian atau lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, dirinya mengaku belum mengetahui bentuk pecahan komisi tersebut. Ada wacana bahwa katanya dari 11 komisi yang ada menjadi 13, ada 12 komisi, jadi kita belum tahu, nanti kita lihat jam 2, jam 3 sejauh mana, tetapi kami siap dari Partai PAN, mau 11 komisi oke, 13 komisi juga nggak apa-apa gitu ya. Artinya kan bisa aja misalnya gini, hukum dan HAM, mungkin bisa jadi hukum di komisi berapa, HAM-nya di komisi berapa, atau misalnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pariwisatanya di mana, ekonomi kreatifnya apakah berbentuk kementerian atau berbentuk badan, kan seperti kayak gitu. Mantan Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno merespons soal Eko Patrio menjabat sebagai Sekjen baru PAN. Edi merasa bahagia karena adanya regenerasi. Dirinya mengucapkan selamat bekerja kepada Eko Patrio. Mantan Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno merespons soal Eko Patrio menjabat sebagai Sekjen baru PAN. Edi merasa bahagia karena adanya regenerasi di PAN. Dirinya mengucapkan selamat bekerja kepada Eko Patrio. Edi meyakini Eko akan membawa PAN menjadi lebih baik. Menurutnya, Eko memiliki pengalaman sebagai anggota DPR 2 periode. Lebih lanjut, Edi juga yakin PAN akan terus kompak dan semakin solid ke depannya. Ya, saya merasa bahagia bahwa terjadi regenerasi ya, terutama di kesekjenan. Mas Eko Patrio ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PAN. Ke depannya kami mengucapkan selamat bekerja, selamat untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Ya, kami percaya dengan sepenuhnya bahwa kekompakan kita selama ini akan tetap terjaga dan PAN akan semakin solid lagi ke depannya untuk mengerjakan tugas-tugas kemasyarakatan. Pemerintah menunda program pembatasan BBM subsidi yang seharusnya diberlakukan pada 1 Oktober 2024. Anggota DPR fraksi PAN periode 2024-2029 menyebut pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat sebab pembatasan subsidi dinilai akan membuat daya beli masyarakat turun.
Pemerintah menunda program pembatasan BBM subsidi yang seharusnya diberlakukan pada hari ini 1 Oktober 2024. Anggota DPR RI fraksi PAN periode 2024-2029, Edi Suparno, menuturkan langkah tersebut sudah tepat. Menurutnya, pembatasan BBM subsidi akan membuat daya beli masyarakat menurun. Terlebih tahun depan, pemerintah bakal memberlakukan sejumlah kebijakan ekonomi makro yang memberatkan masyarakat, salah satunya pemberlakuan PPN 12%. Mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini mengatakan pemerintah telah mengambil langkah terbaik untuk tidak memberlakukan kebijakan pembatasan BBM subsidi saat ini. Ia berharap ketika nanti membuat kebijakan dapat dikoordinasikan dengan DPR RI. Ya, kita dengan pemerintah sudah melaksanakan pembahasan itu di Komisi 7 ya, bahwa akan ada pola dan model pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran berdasarkan data yang akurat, dan diberikan subsidi itu kepada penerimanya, bukan pada produknya, ya, sehingga yang menerima itu nanti kemudian mendapatkan semacam BLT untuk melakukan pembelian, terutama dalam hal ini LPG 3 kg. Karena subsidi energi kita di LPG 3 kg dari tahun ke tahun pasti naik. Nah, sehingga kita harus membutuhkan penyesuaian dan pemberian subsidi yang tepat sasaran. Ini target kita ke depannya juga salah satu. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Theo melaporkan untuk Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.